Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Kasilas dengan NIM 400402246300400 dari kelas 3A RPM angkatan 24. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang penurunan hukum fisika, model kontrol proses temperatur pada sistem heat exchanger. Jadi seperti terlihat pada gambar ini, ada sistem kontrol proses pemanasan fluida. Nah, permasalahannya pada kali ini, kita harus mencari model matematis antara deviasi temperatur fluida output terhadap sinyal kontrol temperatur fluida input di sekitar nilai steady-nya. Kemudian, gambarkan blok diagram untuk model proses tersebut berdasarkan jawaban. Kemudian, carilah hubungan perubahan temperatur fluida dengan perubahan sinyal output controller dan perubahan temperatur fluida input untuk laju aliran fluida. W sama dengan 20 kilo per menit. Di mana parameter-parameter proses tersebut diketahui, volume tangki sama dengan 0,2 meter kubik, dan densitas fluidanya adalah 1000 kilo per meter kubik kontrol PID. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah, jika kalor genesis fluida sama dengan 4000 Joule, dan konstanta kesebandingan antara perubahan panas dan perubahan sinyal kontrol sama dengan 800 watt, 800 watt dikali 60 Joule per menit sama dengan 4800 Joule per menit. KL sama dengan 50 kilo. Jika model proses sistem heat exchanger dianggap linear untuk keseluruhan daerah kerja, serta sistem terisolasi dengan lingkungan luar, carilah nilai temperatur fluida output pada keadaan steady-nya untuk besar sinyal kontrol nominal 0%, nilai temperatur fluida output steady-nya untuk besar sinyal kontrol nominal sebesar 100%, dengan temperatur fluida input bernilai 25 derajat Celcius. Selanjutnya, kontrol yang diperlukan untuk membawa temperatur fluida di sisi output sehingga menetap pada nilai 65 derajat. Anggap temperatur fluida input bernilai 20 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, dengan menggunakan hukum kesetimbangan energi di sekitar daerah kerjanya, maka model matematis antara output proses deviasi temperatur output terhadap perubahan input yang terjadi dalam proses tersebut dapat dicari sebagai berikut. Untuk penyederhanaan persoalan, anggap heat exchanger tersebut terisolasi penuh dengan lingkungannya. D per dt dikali V PC delta T dikali T sama dengan CW delta in dikurangi WC delta T ditambah H in. Dengan V sama dengan volume tangki, W sama dengan laju aliran fluida dalam keadaan steady, P sama dengan densitas fluida, C sama dengan kalor jenis fluida, delta in sama dengan perubahan temperatur fluida input di sekitar nilai steady. Kemudian delta T adalah perubahan temperatur fluida dalam tangki di sekitar nilai steady, awalnya derajat Celcius. Kemudian H in perubahan laju kalor masukan di sekitar nilai steady, awalnya Joule per menit. Jika penguat daya digunakan bersifat linear, maka perubahan laju kalor masukan akan sebanding dengan besar perubahan sinyal kontrol, yaitu H in sama dengan KPSCO. Dengan mensubstitusikan persamaan tadi, serta dengan melakukan sedikit langkah perbedaan, maka akan diperoleh persamaan diferensial berikut. Vp dikali D per dt dikali delta T dikali theta T dikali T sama dengan theta in dikurangi ditambah KPSCO per CW. Atau dapat ditulis dengan T D per dt dikali theta T dikali T sama dengan theta in kurangi theta T plus KCO. Untuk kedua ruas persamaan di atas, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Theta S sama dengan K per TS plus 1 COS ditambah 1 per TS plus 1 theta in. Jika ketidakhomogenan kondisi di dalam heat exchanger ikut diperhitungkan,
temperatur yang terbaca di sisi outlet heat exchanger tersebut secara praktis akan mengalami keterlambatan atau delay, yang nilainya akan berbanding terbalik dengan besar laju fluida, atau secara matematis dapat ditulis seperti terlihat pada persamaan berikut. Theta T sama dengan Theta T dalam kurung T dikurangi L dengan theta sama dengan perubahan temperatur fluida output di sekitar nilai steady awalnya derajat Celcius. L sama dengan KL per W sama dengan KL tersendiri itu adalah konstanta keterlambatan. Dalam kawasan Laplace persamaan di atas dapat dipresentasikan seperti nampak pada persamaan di bawah ini. Theta S sama dengan theta pangkat min LS theta T dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan di bawah tadi, maka didapatkan theta S sama dengan KE pangkat min LS per TS ditambah 1 dikali COS plus E pangkat min LS per TS plus 1 dikali theta in. Berdasarkan persamaan di atas, nampak bahwa dinamika proses nilai parameter proses akan sangat tergantung pada titik kerja debit fluida yang temperaturnya akan diregulasi. Semakin besar debit fluida, maka proses semakin tidak sensitif. Gen statif min K semakin kecil. Kecepatan respon semakin cepat, konstanta waktu T semakin kecil, dan keterlambatan transportasi L semakin kecil. Perhatikan penjelasan pada persamaan 1.27 dan 1.29 tadi. Dalam bentuk diagram blok yang persamaan 1.31 di atas akan nampak, maka model proses heat exchanger di sekitar daerah kerjanya tersebut adalah theta S sama dengan 0,6 E pangkat min 2,5 S per 10 S plus 1 dikali COS plus E pangkat min 2,5 S per 10 S plus 1 delta IS. Dengan theta sama dengan temperatur fluida output nominal, CO sama dengan output controller nominal, theta in sama dengan temperatur fluida input nominal. Untuk mengetahui harga aktif atau nilai output proses dalam keadaan steady-nya, kita dapat menggunakan relasi pada persamaan 1.2. Hanya saja karena prosesnya linear serta semua variabel input telah diakomodasi dalam persamaan, maka variabel deviasi pada persamaan tersebut pada dasarnya langsung dapat diganti dengan variabel nominalnya. Hubungan sinyal kontrol dan temperatur fluida input dengan temperatur output pada keadaan steady. Theta sama dengan K dikali CO plus KD theta in. Berdasarkan model, diketahui bahwa gen statis proses K sama dengan 0,6 dan gen statis gangguan min KE sama dengan 1. Dengan demikian, nilai temperatur fluida output pada keadaan steady untuk besar sinyal kontrol nominal 0% dapat dicari, yaitu theta sama dengan 0,6 dikali 0 ditambah theta in atau theta sama dengan theta in. Berdasarkan persamaan terakhir, nampak bahwa jika besar sinyal kontrol sama dengan 0%, maka temperatur fluida output pada dasarnya akan selalu sama dengan temperatur fluida inputnya. Nilai temperatur fluida output pada keadaan steady untuk besar sinyal kontrol nominal sebesar 100% sinyal kontrol maksimum dan temperatur fluida input 25 derajat Celcius dapat dicari. Theta sama dengan KCO plus KD theta in. Theta sama dengan 0,6 kali 100 ditambah 1 kali 25. Theta sama dengan 85 derajat Celcius. Besar sinyal kontrol yang diperlukan untuk membawa temperatur fluida di sisi output sehingga menetap pada nilai 65 derajat Celcius. Anggap temperatur fluida input bernilai 20 derajat Celcius dapat dicari. Theta sama dengan K kali CO plus KD theta in sama dengan 65 sama dengan 0,6 kali CO ditambah 1 kali 20. CO sama dengan 65 dikurangi 20 per 0,6. CO-nya sama dengan 75%. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.